Berita top dan terupdate Timnas hari ini. Timnas Indonesia sengaja dijegal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Laga Timnas Indonesia melawan Bahrain akan diulang oleh FIFA. Sinteyong cuek ogah salaman dengan panitia Bahrain. Laga Indonesia versus Cina kembali dipimpin wasit kontroversial. Indonesia mengundurkan diri sebagai peserta kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Timnas Indonesia sengaja dijegal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia tampaknya seolah sengaja dijegal di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Berbagai bukti sudah terbukti setelah Timnas Indonesia berhasil dirampok oleh Bahrain melalui keputusan kontroversi wasit Al-Kaf. Dan kali ini Indonesia akan kembali dirampok di laga menghadapi Cina. Bagaimana tidak, panitia penyelenggara kembali memberikan perintah kepada wasit Omar Mohamed Al-Ali untuk memimpin pertandingan Indonesia melawan Cina. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa wasit Omar Mohamed Al-Ali adalah wasit kontroversi yang sempat membantu Bahrain menang menghadapi Australia. Tidak tahu apa lagi yang harus dikatakan apabila benar Indonesia akan kembali dirampok saat menghadapi Cina nanti. Laga Timnas Indonesia melawan Bahrain akan diulang FIFA. Pertanyaan besar muncul di benak para penggemar sepak bola tanah air. Mereka bertanya, apakah laga Timnas Indonesia melawan Bahrain dapat diulang apabila wasit terbukti membantu Bahrain. Berdasarkan kasus hal serupa, ternyata FIFA pernah menghadapi kasus serupa dan bisa mengulang pertandingan jika kasus tersebut terbukti. Kejadian itu terjadi di tahun 2016 lalu. Laga Afrika Selatan menghadapi Senegal harus diulang karena wasit Joseph Lemti diduga terlibat melakukan manipulasi terhadap hasil pertandingan. Wasit di laga tersebut dianggap memberikan penalti kontroversial yang membuat Afrika Selatan menang 2-1 atas Senegal. Senegal akhirnya mengajukan protes ke FIFA. Setelah semua bukti diserahkan ke FIFA, akhirnya FIFA mengabulkan protes Senegal dan menggelar ulang pertandingan yang akhirnya dimenangkan oleh Senegal. Sementara wasit Lemti disanksi skorsing selama 3 bulan dan dilarang memimpin pertandingan seumur hidup. Nah, melihat rekam jejak tersebut, maka pertandingan Bahrain melawan Indonesia bisa saja diulang apabila wasit terbukti main mata dalam membantu Bahrain. Selain pertandingan diulang, wasit Ahmed Al-Kaf juga akan disanksi hukuman seumur hidup dari lingkungan sepak bola di bawah naungan FIFA. Mari kita doakan agar protes yang dikirimkan oleh Erick Thohir dikabulkan oleh FIFA. Jika gugatan ini dikabulkan, maka kemungkinan laga Timnas melawan Bahrain akan kembali digelar di bulan Desember mendatang. Sinteyong cuek ogah salaman dengan panitia Bahrain. Setelah laga antara Timnas Indonesia melawan Bahrain rampung, Sinteyong menghadiri konferensi pers. Dalam acara tersebut, Sinteyong tampak mengabaikan panitia Bahrain yang sempat meminta ingin bersalaman dengan Sinteyong. Sikap pelatih asal Korea Selatan itu tampak menunjukkan kekecewaan terhadap Bahrain yang tega merampok poin Timnas Indonesia setelah dijegal oleh wasit Al-Kaf. Daftar 6 negara belum terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia kini sudah memasuki match ketiga. Terdapat 6 negara yang hingga saat ini belum terkalahkan. Negara pertama adalah Iran dengan rincian 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Negara kedua adalah Uzbekistan dengan rincian 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Negara ketiga adalah Korea Selatan dengan rincian 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Negara keempat adalah Irak dengan rincian 2 kemenangan
dan 1 hasil imbang. Negara kelima adalah Jepang yang menjadi tim terkuat di babak ini dengan rincian 3 kemenangan. Negara keenam adalah Indonesia dengan rincian 3 kemenangan. Daftar 6 pemain wishlist Sinteyong. Salah satu program penting di era kepemimpinan Erick Thohir adalah program naturalisasi pemain keturunan. Dan saat ini timnas telah memiliki sejumlah pemain naturalisasi dan berhasil mengubah kualitas permainan timnas semakin maju pesat. Bahkan dalam 3 match kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, timnas Indonesia belum terkalahkan. Semuanya itu tak jauh dari bantuan pemain naturalisasi dan keturunan. Satu persatu pemain keturunan Indonesia yang didambakan Sinteyong sudah masuk ke dalam genggaman timnas Indonesia. Namun baru 4 pemain yang baru bergabung ke Indonesia. Sisanya 2 pemain lagi sedang dalam proses negosiasi. Berikut daftar 6 pemain wishlist Sinteyong. Pertama, Sandy Walsh. Kedua, Jordi Amat. Ketiga, Marcel Gers. Keempat, Ragnar Oratmangun. Dan 2 pemain lainnya seperti Kevin Dix dan Emil Audero sedang dalam proses. Laga Indonesia versus Cina kembali dipimpin wasit kontroversial. Pertandingan penting match keempat antara timnas Indonesia melawan Cina kembali dipimpin oleh wasit kontroversi. Setelah dirugikan oleh kepemimpinan wasit Al-Kaf di laga menghadapi Bahrain, kini timnas Indonesia akan dipimpin oleh wasit asal Uni Emirat Arab, Omar Mohamed Al-Ali. Berdasarkan rekam jejaknya sebagai wasit, ternyata Omar Mohamed Al-Ali memiliki riwayat wasit kontroversial karena pernah membantu Bahrain menang melawan Australia. Patut kita waspadai agar timnas tidak kembali dirampok oleh wasit di laga menghadapi Cina nanti. Indonesia mengundurkan diri sebagai peserta kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Muncul kabar yang menyebutkan Indonesia lebih baik mengundurkan diri sebagai peserta kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga apabila kembali dicurangi oleh wasit. Menurut kabarnya, pasukan Garuda tampak disengaja dijegal oleh panitia penyelenggara agar tidak lolos ke Piala Dunia. Hal ini terbukti di setiap pertandingan laga timnas Indonesia selalu dipimpin oleh wasit kontroversial. Sekian berita top timnas hari ini. Jangan lupa di-subscribe agar tak ketinggalan berita seputar timnas lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan saran dan masukannya. Terima kasih.